Welcome back to my channel guys. Welcome back. Langsung saja di video kali ini aku mau sharing ya teman-teman ya. Topiknya tentang tipikal teman yang wajib kalian cut dalam hidup kalian. Jadi sekarang sudah 2026 ya, sudah memasuki era pintu gerbang World War ya. Semoga tidak terjadi World War-nya sesuai dengan video sebelumnya yang aku prediksi. Aku juga suka mengamati dan menganalisa keadaan dunia sekarang. Jadi stay tune di channelku ya guys ya. Mumpung 2026 ya, sudah 2000 anjing terus kalau kalian merasa hidup kalian stuck di situ-situ aja di secara sosial, ini aku ada beberapa tips yang akan membantu kamu berkembang ke depannya untuk mencapai kesuksesan. Aku menyarankan kalian cut aja beberapa teman yang sekiranya toksik dalam hidup kalian. Kalian berhak untuk mengekat atau mengurangi jumlah interaksi sama-sama mereka yang toksik dalam hidup kalian. Apa aja sih tipikal-tipikal teman yang toksik yang berhak di-cut? Aku ada beberapa tipikal teman rekomendasi yang harus di-cut dalam hidup kalian dan aku juga sudah melakukannya. Yang pertama, kalau dalam bergaul atau teman sekitarmu ada yang iri dengki. Nih aku taruh di nomor pertama yang harus di-cut ya, karena gak tahu bagi kehidupanku orang iri dengki itu paling melelahkan guys. Kenapa melelahkan? Karena kalau kalian kumpul sama orang iri dengki satu aja, cukup satu aja, jangan banyak-banyak cuk. Satu orang iri dengki aja udah lumayan menguras tenaga ya guys ya. Kalau kalian kumpul sama dia, kalian gak akan pernah bisa nge-share good news atau berbagi pengalaman yang bagus atau mendapatkan sesuatu yang bagus dari dia, karena jatuhnya di depan dia kalian akan langsung diiriin. Dia nggak akan terima kalau kalian lebih bahagia daripada dia. Selanjutnya kelihatan dari raut wajahnya dia nggak bahagia ngelihat kalian bahagia guys. Jadi cut aja, atau kalau nggak bisa di cut, dia misalnya teman baikmu, kurangi interaksi sama orang kayak gitu guys. Itu akan mempengaruhi juga caramu berpikir. Kasihan di kamu akan boros energi ya. Kalian akan lelah, nggak ceria, dan akan selalu berkutat di vibrasi iri doang guys. Dan sebenarnya kalian sudah ngeh itu guys. Kalian sudah punya intuisi. Ikutin aja intuisi kalian guys. Yang kedua, selalu memandang pertemanan dari segi take and give atau transaksional ya guys ya. Cut itu guys. Kalau di sini pertemanan bisnis, oke lah, take and give. Kalau pertemanan bisnis dalam artian dia partner bisnis atau rekan bisnis, maksudku di sini adalah sahabat ya, sahabat hidup, teman yang kalian ajak berbagi. Kalau misalnya kayak teman yang sering kalian ajak berbagi itu dia prinsipnya take and give atau transaksional, udah jauhi aja. Karena kapan kalian nggak punya sesuatu yang bisa dikasih ke dia, dia juga nggak akan pernah memberi apapun dengan tulus pada kalian. Memberi ini nggak selalu harus duit, materi dan lain-lain ya. Memberi di sini dalam artian memberi support, moral, dukungan psikologis, hadir kalau dibutuhkan. Sebenarnya kalau udah umur 20 plus ke atas ini, teman hadir pun kita sudah cukup seneng kok. Ya, berbagai orang pasti punya struggle-nya masing-masing, tapi yang jelas ketika kalian tidak punya apa-apa, teman itu tetap hadir di dalam hidup kalian. Itulah yang benar-benar teman ya guys ya. Selanjutnya yang nomor 3, kalian cut orang yang, kalau kalian ingin berkembang nih ya, kalau kalian ingin berkembang ke depan ya, kalian harus cut orang yang begitu-begitu aja guys. Ngerti nggak? Begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja tuh yang di sini lu umur 20-an nih, yang dimana lu harusnya explore, ngembangin skill, berkarir dan lain-lain.
dan lu ketemu nih satu teman yang hidupnya gitu-gitu aja terus, sama kegiatannya sama setiap hari yang dia lakukan, tidak ada inovasi, flat, dan seperti zombie, jiwanya mati, kreativitasnya mati. Cut guys, kalian gak akan berkembang kalau bergaul sama dia. Mungkin kalau dia di sisi baiknya mungkin dia polos, selalu ada. Kalau ini di sisi baiknya itu. Di sisi buruknya kalau kalian sering bergaul sama dia, kalian nggak akan dapat insight baru. Vibrasi kalian nggak akan nyambung. Misal kalian sudah mencapai satu titik nih, satu level yang ingin kalian sharing dengan dia, tapi dia nggak nyambung karena hidupnya itu gitu-gitu aja. Kalian nggak akan dapat feedback atau dapat advice apapun, nggak akan dapat apa-apa dari situ, dan energi kalian akan mentok di situ ya guys ya. Mending cut atau kurangin. Mending kalau kalian nggak bisa cut, kurangi aja, karena mungkin rata-rata teman yang baik itu teman-teman yang seperti itu, jadi kurang-kurangnya aja. Kalian harus terus maju ke depan. Kalau kalian mau maju, level up dan lain-lain, karena ketika kalian berproses untuk maju dan level up, di situ memang rasanya sepi banget guys, sendiri, sunyi dan sepi. Tapi percaya guys, ketika itu semua sudah berhasil dilewati, kalian berproses dan kalian berhasil, nanti orang-orang pada datang kok. Selanjutnya yang nomor berapa ini ya? Ini udah keempat ya, apa kelima ya? Oke, yang kelima, teman yang kerjaannya si paling ya guys ya, si paling nggak bisa pokoknya si paling lah. Kata si paling di sini maksudku adalah ketika kalian sharing sama dia akan berusaha nggak mau kalah dari cerita kalian atau dari sosok kalian. Itu tuh bagus sebenarnya buat kompetisi, buat level up. Tapi kalau berlebihan juga capek juga sama dia guys. Kalian akan keseret nanti sama sifatnya si paling-paling itu guys. Nggak semua di dunia ini kompetisi juga. Cuma kadang saling support aja, jangan iri dengki dan jangan jadi si paling gitu loh. Ada kok teman yang nanti cocok buat kalian, yang sesuai. Ya kalian di sini bebas lah untuk menentukan mana-mana aja yang apa namanya, yang mau kalian cut dan yang mau kalian jaga. Tapi pesanku, kalau aku sih udah nge-cut ciri-ciri 5 tipikal teman yang kayak gitu. Terus bang, apa teman-teman seperti apa aja sih yang harusnya aku cari dalam hidup? Ini saranku ya guys ya. Kalian nggak perlu punya banyak teman di sini. Cukup 1 atau 2 tapi yang berkualitas aja. Even itu kalian mau yang berkualitas, carilah partner bisnis, partner kerja kreatif yang bisa mendongkrak kreativitas kalian, yang punya pemikiran yang mirip-mirip dengan kalian, ingin berkembang, misalkan seperti itu. Atau kalian sukanya bisnis, dia juga suka bisnis, jadi kalian bisa sharing tentang bisnis. Kalian suka game, cari yang suka sama game juga, siapa tahu bisa collab bareng apa segala macam lah. Nah kalian saring-saring tuh di situ tipikal teman-temannya. Cari yang tulus, yang mau support kalian apa adanya, yang benar-benar ya udah nggak ada maksud niat jahat sama kalian. Kalian harus sering-sering sih bergaul biar kemampuan intuisi kalian terasah dalam pergaulan ya, biar kalian bisa ngeh gitu, bukan ngejudge tapi ada intuisi peka lah. Oh ini orangnya kayaknya kayak gini, jadi kalian bisa berhati-hati. Pokoknya bijak-bijak dalam pertemanan. Kenapa aku buat video ini hari ini tentang teman? Karena gimana kalian ke depannya itu berpengaruh sama lingkungan atau sama siapa kalian bergaul guys. Contoh, kalian bergaul sama tukang ikan, maka kalian juga lama-lama akan kecipratan bau amisnya, atau kalian juga bisa jadi tukang ikan. Kalian bergaul dengan tukang parfum, kalian lama-kelamaan kalau kalian bergaul sama dia, kalian bisa wangi, atau kalian juga bisa jadi dagang parfum. Karena lingkungan mempengaruhi cara kita berpikir guys. Jadi ciptakanlah lingkungan yang bagus untuk kalian, maka kalian bisa terjaga, dan ingin jadi apa kalian bisa tentukan sendiri ke depannya. Teori kayak gitu, tapi kayaknya di Indonesia agak sulit sih guys, kondisi negara kita kayak gini, yang dimana gimana kita ke depannya tergantung sama privilege, koneksi, hoki dan kita survive sendiri-sendiri. Jadi ya good luck buat kalian teman-teman umur 20-an, Gen Z, Gen Alpha.
Milenial, good luck. Milenial udah pada nikah. Gen Z lagi sibuk cari kerja dan bekerja dan berkarir. Gen Alpha lagi sibuk main TikTok ya guys ya. Thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTubeku ini. Ditunggu. Dan follow Instagram dan TikTokku ya. Aku Pramana JS. Aku izin undur diri. Bye-bye.